Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Destriameta dengan NIM 2002092 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah manajemen humas, yaitu tentang praktek dan tugas public relation. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yaitu siaran pers atau yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua, jumpa pers. Jumpa pers dan konferensi pers itu berbeda. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya yang kita rilis. Sementara konferensi pers adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu tatap muka, menyampaikan suatu informasi yang terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Yang ketiga yaitu presentasi. Baik, yang pertama kita bahas itu tentang siaran pers. Siaran pers atau press release itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga sebuah organisasi tentunya melewati tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses, bahkan produk, manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Menurut Warren H, yang orang praktisi PR atau penulis buku tentang KPR internasional, siaran pers itu katanya adalah sebuah berita yang disusun oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Frank Jeffkin, siaran pers atau new release adalah pesan-pesan organisasi yang ditulis oleh praktisi humas dalam bentuk berita, artikel atau foto-foto yang dipublikasikan di media. Ada sedikit perbedaan antara siaran pers dan new release. Pertama, kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan suatu informasi, mendidik, membimbing, dan meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Yang kedua, siaran pers. Tujuannya lebih membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra pandangan yang baik dari publik kepada perusahaan atau lembaga kita. Yang ketiga, berita hanya sekedar melaporkan fakta sesungguhnya dan apa adanya. Sedangkan siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Yang keempat, kita akan membahas tentang tiga cara bagaimana mengolah siaran pers oleh media. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya dan apa adanya. Yang kedua, siaran pers ditulis ulang oleh media dengan format berita, tapi tidak mengurangi isi dari kebutuhan konten yang diangkat atau yang disampaikannya. Yang ketiga yaitu bentuknya yang dipadatkan jika susunannya yang berkepanjangan. Jenis siaran pers atau press release. Yang pertama berupa pengumuman jadwal peristiwa, isinya adalah informasi yang mengenai peristiwa atau keadaan atau cara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa, dan biasanya sifatnya adalah undangan. Yang kedua, pengumuman untuk media massa atau pengunggahannya atau teaser, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi dan mengajak para media yang ada juga ikut serta mempersiapkan peliputannya agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang akan kita adakan, dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Yang ketiga, siaran berita, yaitu jalan berita yang isinya berupa peristiwa atau pidato yang ceramah seseorang, biasanya pemimpin tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh calon praktisi public relation sebelum menulis siaran pers. Yang pertama, siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya press release ini menarik buat mereka atau jadi targetnya harus jelas. Yang kedua, memberikan informasi baru yang tidak mengulang informasi lama. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan sebanyak-banyaknya orang atau masyarakat. Semakin banyak yang mempengaruhi orang, maka semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Siaran pers perlu diberikan tanda. Yang pertama, untuk diterbitkan segera. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa atau harus ada kejelasan. Ada beberapa hal penting yang harus dibahas dalam penulisan siaran pers.
Yang pertama yaitu subjek. Subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek ini. Kalau bisa dihindari dulu untuk menghindari kesan promosi. Jadi jangan sampai di awal kalimat sudah muncul nama perusahaan. Jadi nilai jualnya akan tendensi masyarakat ketika membaca dan menebak ada maksud dari tujuan tersebut. Yang kedua yaitu paragraf. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi, paragraf utama ini akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita rilis. Ada 7 unsur penting dalam siaran pers. Yang pertama, subjek yang akan dituturkan oleh cerita yang kita buat atau disusun. Yang kedua, perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Yang keempat, keunggulan pesan atau pemanfaatan yang ingin diberikan oleh lembaga kepada masyarakat. Yang kelima yaitu kegunaan penerapan pesan. Yang keenam, detail. Dan yang terakhir, siapa yang menggunakannya dan pihak mana saja yang bisa menggunakannya. Yang kedua yang kita bahas yaitu tentang jumpa pers. Jumpa pers sering disebut dengan istilah neokonferensi karena mengingatkan dalam acara tersebut tidak hanya pers atau media cetak saja yang hadir, namun juga media penyiaran. Jenis jumpa pers yang pertama, pada dasarnya jumpa pers dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, jumpa pers spontan. Jumpa pers ini dilakukan tanpa adanya persiapan panjang serta dilakukan secara spontan. Biasanya berkaitan dengan informasi penting harus segera disampaikan kepada publik. Yang kedua, jumpa pers terencana. Jumpa pers ini umumnya dilakukan oleh berbagai organisasi dengan perencanaan dan persiapan yang matang. Headline, waktu, lokasi, pembicara, pemateri, serta perlengkapan teknis lainnya yang diperlukan sudah dipersiapkan sejauh-jauh hari, termasuk wartawan yang diundang. Waktu terbaik mengadakan jumpa pers. Ada beberapa kondisi dan kesempatan yang harus praktisi humas untuk menyelenggarakan sebuah jumpa pers. Yang pertama, ketika adanya peluncuran sebuah produk terbaru dari sebuah perusahaan atau ketika sebuah organisasi membuat program yang baru untuk perlu diketahui oleh publik. Yang kedua, ketika sedang terjadi krisis di sebuah perusahaan. Yang ketiga, ketika terjadi perluasan bangunan sebuah perusahaan di daerah baru. Yang keempat, yaitu ketika terjadi isu-isu kontroversial dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kelima, ketika sebuah organisasi sedang mengadakan restrukturasi pada lingkup manajemen seperti pergantian CEO. Yang terakhir yaitu ketika adanya perubahan kebijakan penting dari sebuah perusahaan atau organisasi. Persiapan jumpa pers. Sebelum jumpa pers digelar, ada baiknya mempersiapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, headline. Perumusan headline yang diharapkan harus muncul di media massa perlu dilakukan agar tidak terjadi sebuah penggiringan opini publik. Yang kedua, statistik yang mendukung posisi. Data-data statistik akan menjadi pendukung informasi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu aspek visual. Penggunaan aspek visual akan memberikan kesan menyenangkan dan tidak membosankan saat acara berlangsung. Yang keempat yaitu pengarahan pada pihak-pihak terlibat. Upaya ini dilakukan agar terjadinya keseragaman informasi yang disampaikan serta acara berlangsung dengan sistematis. Yang kelima itu menciptakan kekompakan terhadap apa yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan yang terakhir yaitu presentasi. Presentasi press release adalah sebuah bentuk komunikasi yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk menyampaikan informasi penting kepada media massa dan masyarakat umum. Dalam konteks ini, presentasi merujuk pada cara menyampaikan informasi secara lisan atau visual kepada audiens, sedangkan press release adalah dokumen tertulis yang berisi atau berita atau informasi yang dirancang untuk dipublikasi. Jadi presentasi press release melibatkan penyampaian informasi yang sebelumnya telah dirilis melalui dokumen press release secara lisan atau visual, seringkali dalam format pertemuan, konferensi pers atau melalui media presentasi seperti slide PowerPoint. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan diterima baik oleh media massa dan publik, dan juga untuk menjawab pertanyaan atau memberikan klarifikasi yang mungkin timbul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Banyak salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.